Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita mengkaji ulang tentang satu pembahasan, yakni keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah adalah solusi bagi persoalan ummah. Mengawali daripada apa yang kami bacakan dalam Al-Quran surah Al-Asr tadi, Allah menjelaskan wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang baik atau saleh, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, yakni saling menasihati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat-ayat di dalam surah Al-Asr ini terdapat pada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Kenapa demikian? Yang pertama, orang yang melaksanakan salat berjamaah sudah pasti insya Allah beliau adalah orang-orang yang beriman. Melaksanakan salat mengutamakan yang 27 derajat ketimbang daripada hanya 1 derajat pahalanya. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan salat adalah salah satu daripada sekian banyak perbuatan-perbuatan yang baik, yang saleh. Bahkan salat adalah tiang agama, dan ini merupakan pokok daripada perbuatan ataupun pelaksanaan kegiatan yang baik, yang perlu, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim maupun muslimah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita menemui kajian-kajian di manasa, di masjid, ataupun di tempat-tempat kajian yang lainnya. Namun, yang lebih kami tekankan pada kesempatan ini ialah watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Ketika prosesi penyampaian kajian ataupun tausiah ataupun halaqah di manasa maupun di masjid-masjid di kota Banda Aceh, sudah pasti terkadang ada prosesi tanya jawab antara jamaah dengan pemberi kajian.
Ini salah satu sebenarnya yang menjadi solusi untuk umat. Coba bayangkan apabila ada seseorang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, maka persoalan ia hanya dapat diceritakan ketika ia bertemu dengan orang-orang tertentu. Namun ketika ia salat berjamaah, persoalan yang dia alami itu bisa ditanyakan kepada narasumber ataupun orang-orang yang mengisi kajian yang tentunya paham kepada bidang-bidang tertentu. Yang pertama yang kami ingin sampaikan ialah persoalan umat hari ini lebih dititik beratkan kepada persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan sebagainya. Yang ingin kami sampaikan adalah kita mendukung salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh. Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh bersama Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tentunya telah menggagas program Sajadah Fajar yang dilaksanakan pada hari Jumat hingga Minggu. Setiap minggunya bergulir dari satu masjid ke masjid yang lain apabila tidak ada kegiatan lain yang berbenturan dengan kegiatan dinas dan sebagainya. Kegiatan seperti ini kami rasa sangat luar biasa karena seorang ulil amri ataupun pemimpin itu hadir langsung ke tengah masyarakat. Dan ini terlaksana di program Sajadah Fajar. Program Sajadah Fajar ini menjadi salah satu tempat ataupun solusi bagaimana keluhan masyarakat yang ada di tiap kampung-kampung itu bisa langsung disampaikan kepada ulil amri ataupun pemimpin di Kota Banda Aceh saat ini. Harapan kami program Sajadah Fajar tersebut tidak hanya dijalankan di tingkat Kota Banda Aceh, namun dapat diadopsi oleh para kecik-kecik maupun camat-camat yang ada di sekota Banda Aceh. Coba kita bayangkan ketika setelah proses salat berjamaah dengan kita baru selesai berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam bacaan-bacaan doa salat tersebut. Tentunya pikiran kita terasa jernih, hati kita terasa bersih. Dan tentu insya Allah solusi-solusi yang akan keluar setelah kita dalam keadaan yang baik, maka insya Allah solusi yang lebih berkah insya Allah. Bayangkan ketika seorang kecil ataupun seorang camat ketika proses salat berjamaah selesai, setelah zikir dan sebagainya, ia membalikkan badan duduk bersama dengan masyarakatnya. Wahai masyarakat, apa masalah yang ada di sekitar kita saat ini? Sampaikan. Tentunya ketika masyarakat menyampaikan ini dapat langsung ditanggapi ataupun direspon oleh ulil amri. Kita berkaca ketika di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, ia tidak datang pada hari itu untuk sholat berjamaah. Rasulullah langsung tahu, wahai sahabatku yang lain, kemana si fulan ini tidak nampak sholat berjamaah hari ini. Artinya apa? Sholat berjamaah ini bukan hanya sekedar datang ke masjid, sholat berjamaah, salawat, selesai pulang. Tapi jadikan salat berjamaah ini adalah momentum ataupun waktu yang tepat komunikasi antara ulil amri, pemimpin umat dengan masyarakatnya. Dan kami mendoakan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti ini tentunya akan mendapatkan pahala jariah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tersebut di dalam surah Al-Zalzalah 2 ayat terakhir. Sesungguhnya walaupun perbuatan itu hanya sebesar zarah, apabila perbuatan itu baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan pula. Apabila kegiatan tersebut adalah kegiatan yang buruk, maka Allah balas pula dengan balasan yang setimpal. Tentunya seperti yang disampaikan di dalam 2 ayat terakhir dalam surah Al-Zalzalah tersebut menjadi landasan kita. Artinya waktu yang telah Allah berikan kepada kita harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, harus kita manfaatkan. Apalagi seorang ulil amri yang telah diberikan amanah oleh rakyat, oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami berpesan, berharap kepada ayahanda-ayahanda kami selaku pemimpin-pemimpin ummah yang ada di Kota Banda Aceh, dari tingkat wali kota hingga ke tingkat dusun-dusun, bahkan kalau perlu hingga lorong, senantiasa menghidupkan salat berjamaah. Dan setelah salat berjamaah, jadikanlah momentum untuk muhasabah, evaluasi program-program yang telah dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Semoga ada manfaat apa yang kami sampaikan. Sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan, kekhilafan, kesilapan itu murni daripada hamba Allah seperti kami yang masih belajar menuntut ilmu hingga ke akhirat kelak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.